Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabar teman-teman semua? Selamat sore ya. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang revolusi digital dalam pabeanan menuju perdagangan yang sah. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan saya atas nama Muhammad Fatur Rahman Faisal dengan NIM 2279001 dari Prodi Bisnis Digital. Nah, di video kali ini yaitu video tugas digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Oke, tanpa basa-basi, kita masuk ke judul ya. Yang pertama itu revolusi digital dalam kepabeanan menuju perdagangan yang sah. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Jadi ada 6 ya daftar isinya, ada pendahuluan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, pembahasan serta kesimpulan dan saran. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu. Revolusi digital dalam kepabeanan menuju perdagangan yang sah adalah transformasi signifikan dalam cara operasional kepabeanan di seluruh dunia. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data telah mengubah proses kepabeanan yang tradisional menjadi lebih efisien, transparan, dan aman. Dalam konteks perdagangan internasional, peran pabeanan sangat penting dalam memastikan barang yang keluar dan masuk dalam suatu negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun dengan kompleksitas dan volume perdagangan yang terus meningkat, pendekatan revolusional seringkali menjadi tidak memadai. Revolusi digital membawa solusi dengan mematerialisasikan banyak proses manual dan memberikan wawasan real time terhadap pergerakan barang. Dengan penerapan teknologi digital seperti sistem otomatisasi, program e-commerce, terintegrasi dan menggunakan data secara besar-besaran, otoritas kepabeanan dapat lebih mudah mendeteksi potensi pelanggaran hukum dan penipuan sehingga menjaga integritas perdagangan yang sah ya. Oke, yang selanjutnya itu ada permasalahan. Yang pertama itu bagaimana penerapan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, blockchain, big data dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses kepabeanan. Kedua, ada apa saja tantangan yang dihadapi otoritas kepabeanan dalam mengadopsi teknologi digital untuk memastikan perdagangan yang sah dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum. Yang terakhir itu ada apa dampak revolusi digital terhadap kepentingan pelaku bisnis dan ekonomi, terutama yang terkait dengan kecepatan proses kepabeanan dan penerusan biaya transaksi. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini berisi tentang digitalisasi dalam kepabeanan memberikan manfaat yang besar bagi perdagangan yang sah. Menurut Lyon 2020, pelaku bisnis mendapatkan keuntungan dari proses care barang yang lebih cepat, penurunan biaya administrasi serta kepastian hukum yang lebih tinggi. Selain itu, digitalisasi juga mendukung kepatuhan terhadap standar internasional yang lebih ketat seperti yang diatur oleh World Trade Organization WOT dan berbagai perjanjian perdagangan regional. Nah, kepabeanan merupakan bagian penting dari perdagangan internasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi arus barang masuk dan keluar
suatu negara. Menurut Papu dan Goel 2019, fungsi utama kepabeanan adalah memastikan bahwa semua barang yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik terkait pajak, tarif maupun regulasi lainnya. Proses ini melibatkan banyak administrasi dan dokumen ya, yang pada metode tradisional sering memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang terakhir, revolusi digital dalam kepabeanan sebagaimana dijelaskan oleh Schortberger dan Chukier 2013 mencakup integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan analitik data besar big data ke dalam sistem kepabeanan. Teknologi ini memberikan kemampuan baru dalam mengumpulkan, memproses, dan analisis data secara real time sehingga otoritas kepabeanan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih akurat dalam mengawasi arus barang lintas batas. Kita masuk dulu ke pembahasan ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh, kita pasti banyak yang bertanya-tanya tentang apa itu kepabeanan. Sedikit saya kasih gambaran ya. Kepabeanan itu adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara untuk mengawasi, mengatur, dan memfasilitasi pergerakan barang yang masuk maupun keluar dari suatu negara tersebut. Nah, kegiatan kepabeanan ini mencakup penerapan biaya masuk, pajak, serta pengawasan terhadap barang-barang yang impor dan ekspor guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perjanjian perdagangan internasional. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, itu bagaimana penerapan teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, big data dapat meningkatkan efisiensi transformasi dalam proses kepabeanan ya. Nah, yang pertama itu kecerdasan buatan atau AI. AI dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan proses kepabeanan yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti pengisian dokumen, pemeriksaan barang, dan analisis risiko. Nah, berikut adalah 3 manfaat AI ya. Yang pertama itu otomatisasi dan perprosesan data ya. Kedua ada analisis risiko. Nah ya. Yang ketiga ada pemeriksaan otomatis. Nah, itu ada 3 ya manfaat ya dari kecerdasan buatan ini. Oke, yang kedua itu adalah blockchain. Nah, blockchain adalah teknologi yang memungkinkan tentang transaksi dan data yang tidak dapat diubah dan bersifat terdesentralisasi yang meningkatkan keamanan dan transparansi proses kepabeanan. Nah, yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua ada keamanan data. Yang ketiga ada dokumentasi yang terintegrasi. Nah, kita masuk ke 4 itu ada juga ada berapa ya? Ada 3 ya. Big data yang keempat. Nah, big data memungkinkan otomatisasi kepabeanan untuk menganalisis dan memanfaatkan volume data yang sangat besar untuk mengidentifikasi tren dan pola berhubungan dengan perdagangan lintas negara. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada analitik prediktif. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan atau real time, efisiensi operasional ya, ada 3 ya. Jadi masing-masing itu ada 3 ya fungsinya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Apa saja tantangan yang dihadapi otoritas kepabeanan dalam mengadopsi teknologi digital untuk memastikan perdagangan yang sah dan memaksimalkan risiko pelanggaran hukum. Nah,
kita masuk ke tantangan-tantangan yang dihadapi otoritas ya kepabeanan dalam mengadopsi teknologi digital. Nah, oke, kita masuk ke slide-nya. Nah, berikut adalah tantangan-tantangannya. Ya, pertama itu integrasi sistem dan infrastruktur teknologi. Itu tantangan pertama. Nah, yang kedua ada keamanan data dan privasi. Nah, yang ketiga juga ada tantangannya itu pengetahuan dan keterampilan teknologi. Nah, yang kita masuk ke yang keempat, perubahan peraturan dan keputusan hukum. Nah, ya selanjutnya ada biaya implementasi. Nah, selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya ada kejelasan manfaat dan keturunan. Yang terakhir itu ada risiko pelanggan hukum yang lebih canggih ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu apa dampak revolusi digital terhadap kepentingan pelaku bisnis dan ekonomi, terutama terkait dengan kecepatan proses kepabeanan yang dan penurunan biaya transaksi ya. Oke, kita masuk yang terakhir ini ya, dampaknya ya. Dampaknya ya, inilah dampak-dampaknya, termasuk slide-nya. Yang pertama itu kecepatan proses kepabeanan. Nah, mencakup ada dua, otomatisasi proses dan pelacakan real time. Nah, kita masuk yang kedua, itu terbagi menjadi tiga. Itu yang kedua, penurunan biaya transaksi ya. Nah, mencakup pengurangan biaya administrasi, efisiensi logistik, serta pengurangan biaya penyimpanan. Nah, kita masuk yang ketiga, ada peningkatan transparansi dan kepastian. Yang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu blockchain untuk transparansi. Yang kedua itu ada penegakan hukum yang lebih efektif. Oke, kita masuk yang keempat, itu peningkatan daya saing dan akses pasar global. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kemudahan ekspor impor, yang kedua peningkatan akses ke pasar baru ya. Itu dia tadi dua. Nah, kita masuk ke lima, peningkatan kepuasan pelanggan. Terbagi lagi menjadi dua ya. Pengiriman yang lebih cepat serta layanan yang lebih transparan. Nah, kita di dua lagi ya. Ini yang terakhir, dampak yang terakhir itu manfaat jangka panjang bagi ekonomi. Itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu peningkatan efisiensi ekonomi, yang kedua itu kecepatan inovasi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan itu kita bisa petik dari video kali ini atau dari materi yang saya bawakan itu. Nah, kepabeanan adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara untuk mengawasi, mengatur, dan memfasilitasi pergerakan barang yang masuk ataupun yang keluar dari suatu negara tersebut. Nah, secara keseluruhan revolusi digital dalam kepabeanan ini berdampak besar ya pada perilaku bisnis, baik dalam hal pengurangan biaya, kecepatan proses, maupun peningkatan transparansi dan pasar global, akses pasar global. Nah, meskipun teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses kepabeanan serta memastikan perdagangan yang sah, tantangan yang terkait dengan infrastruktur, keamanan, keterampilan, dan regulasi tidak bisa diabaikan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, otoritas kepabeanan perlu investasi yang tepat dalam teknologi dan pelatihan, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan internasional untuk memastikan standar global yang seragam ya. Baik, kita masuk ke slide yang terakhir, itu ada saran ya. Saran itu berisikan tentang pelatihan dan
peningkatan keterampilan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi seperti AI, blockchain, dan big data. Diperlukan tenaga kerja yang terampil dan terbiasa menggunakan sistem ini. Pelatihan insentif bagi pegawai kepabeanan mengenai cara penggunaan teknologi bagi serta penerapan tata kelola data yang baik sangat penting untuk memastikan keberhasilan adopsi teknologi digital. Nah, selanjutnya otoritas kepabeanan harus bekerja sama dengan pakar keamanan cyber untuk memastikan bahwa sahnya sistem mereka tahan terhadap ancaman cyber. Penggunaan enkripsi yang kuat, sistem deteksi di sini, dan audit keamanan secara berkala perlu diterapkan untuk melindungi data perdagangan. Nah, selanjutnya pelaku bisnis disarankan untuk melakukan audit terhadap teknologi yang mereka gunakan dan mengevaluasi sejauh mana teknologi kita sudah dioptimalkan dan proses kepabeanan prestasi lebih dalam teknologi seperti sistem manajemen kepabeanan berbasis AI, blockchain untuk pencatatan transaksi terhadap manfaat big data untuk analisis tren perdagangan dan peningkatan efisiensi. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya dari video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.